Halo, kenalin nama gua Saud Haposan. Di sini gue mau bagi cerita pengalaman horor yang gua alamin sama temen gua waktu kita duduk di kelas 3 SMP. Pada saat kelas 3 SMP itu kita ikutin kursus di luar sekolah untuk menghadapi UN pada saat itu. Dan bertepatan pada hari Rabu, jadwal kita masuk itu jam 2 sampai jam 5 sore. Hanya pada setiap hari Rabu aja kita sampai jam 5 sore. Hari-hari biasa itu cuma sampai jam 3 sore. Jadi kita ikutin proses pembelajarannya sampai selesai. Tiba jam 5 kita beres-beres mau pulang dari tempat kursus. Gue bilang sama teman gue, sebut aja inisialnya J. J, hari ini kita nggak pulang bareng. Terus J bilang minta ditemenin beli kaset PS. Jadi dia minta pulang bareng. Tanpa pikir panjang ya gue nemenin dia aja. Akhirnya kita putusin kita ke mall di sekitaran tempat kursus itu. Lumayan dekat dari tempat kursus. Di situ pas sampai mall gue nemenin J sampai dia dapet kaset PS yang dia mau. Kita keliling-keliling, sempet makan juga. Dan gak kerasa waktu udah nunjukin pukul jam setengah 8 malam. Di situ gue langsung bilang sama J, udah kita balik yuk, udah larut nih. Karena pada saat itu sampai semalam itu untuk anak SMP itu udah larut. Menurut pemikiran gue seperti itu. Ya udah kita pulang aja kata J gitu. Akhirnya pas mau pulang J bilang jalan kaki aja yuk. Naik angkot aja, gue bilang gitu sama dia. Jalan kaki aja lah. Naik angkot aja J, gue yang bayarin. Ya udah lu kalau mau naik angkot lu naik angkot aja, gue jalan deh kata J gitu. Ya gue nggak enak dong, akhirnya gue nemenin dia jalan. Nah perjalanan kita dari mall ke rumah itu nggak memakan waktu lama karena memang mall sama rumah kita itu lumayan dekat lah, sekitar 15 menit kalau jalan kaki. Sepanjang perjalanan kita cuma ngobrol, bercanda-canda, ngomongin masalah PS, putaran PS. Sampai kira kita berhenti di persimpangan. Si J bilang kita lewat lapangan aja. Nah jadi biar gue kasih tahu, jalanan ini tuh persimpangan ini itu seperti persimpangan pada umumnya, cuma ada semak di samping yang dibikin warga jalan setapak untuk kita tiba-tiba tembus lapangan gitu. Jadi kalau kita ikutin jalur dari persimpangan ini kita bakal mengarah ke klinik umum lumayan besar. Di situ suasananya kondusif, ramai, cahayanya banyak, pokoknya aman deh jalan lewat situ. Nah sedangkan lapangan ini tuh sama sekali nggak ada cahaya, nggak ada penerangan sama sekali kecuali kalau lagi ada bulan ya cuma bulan aja. Dan jalan setapaknya ini pun nggak sedekat itu langsung ke lapangan. Itu sekitar 20-30 meteran lah kita harus jalan baru nyampe lapangan gitu. Dan itu dikelilingi oleh semak-semak, alang-alangannya panjang, tinggi-tinggi, jalannya juga banyak batunya. Dan udah gitu yang gue takutin di situ banyak anjingnya. Karena setiap siang atau pagi kita mau berangkat sekolah, kita juga lewat lapangan, cuma nggak lewat jalan setapak itu. Banyak banget anjing berkeliaran dari lapangan itu muncul-muncul ke sekeliling sekolahan. Akhirnya gue maksa aja di situ untuk lewat klinik aja, udah malam serem lewat lapangan, gue bilang gitu. Udah lewat sini aja lah. Gue takut sama anjing J, takut digigit. J bilang udah slow aja tinggal sprint. Luas lapangan ini sekitar 50 meter. So di situ gue mikir sprint nggak segampang itu dong kalau dari lapangan ini sampai tembus ke pemukiman rumah gue. Dia tetap maksa, ya udah lo kalau lo mau lihat klinik aja, gue liat lapangan. Ya gue nggak enak lagi dong. Akhirnya ya gue lewat lapangan deh ngikutin dia bareng jalan berdua. Nah kita masuk dulu nih ke semak-semak jalan setapak ini. Kita jalan, aku udah mikir-mikir yang gak enak nih, takut ada anjing atau ular mungkin kan. Gue bilang sama J, muter aja lah J, udah lanjut aja lah, udah nanggung.
Pas banget kita nyampe lapangan, situ tuh ada sepasang mata warna-warna hijau, kuning gitu. Feeling gue udah buruk. Aduh, anjingnya banyak banget nih. J, putar balik J. Udah gak apa-apa, tinggal sprint doang, kata J gitu. J, ini jaraknya jauh loh, sprint pun gak segampang itu. Belum lagi mana tahu ada orang-orang sekeliling yang mungkin mabok atau apa gitu kan. Gak kira gue lanjut jalan sama J sambil berhati-hati jalan pelan-pelan. Dan sepasang mata ini juga ngedip. Jadi gue feeling itu anjing, karena itu kan malam, jadi gue gak bisa mastiin itu apa. Pas kita sambil berjalan ke lapangan itu, posisi kita itu kan pas dari semak-semak masuk ke lapangan itu langsung gawang dong. Dan di ujung sana juga ada gawang. Ini lapangan bola. Dan pas kita jalan, semakin jauh dari gawang pertama yang kita lewatin, itu di depan kita jaraknya jauh, cuma berasa dekat aja gitu. Di depan kita tuh kayak ada benda besar kayak motor, cuma nggak seperti motor gitu. Seakan-akan di depannya tuh ada lampu warna hijau dan belakangnya tuh merah gitu. Feeling gue jadi gak enak di situ. Yang gue takutin jadi dua. Takutnya ini anak-anak sekolah lain yang nongkrong di sini, atau orang-orang mabok yang nongkrong di sini, sama anjing. Dia putar balik, gue bilang gitu. Putar balik mulu, kata dia gitu. Udah nanggung, kata dia. Ya udah, kita jalan lagi. Pas kita semakin dekat ke situ, ternyata yang kita lihat kayak motor itu berdiri. Dan itu bukan motor, karena kan namanya gelap. Gue nggak ngeliat jelas, sama sekali nggak ada cahaya di situ. Dia berdiri tegak banget, dan tingginya tuh lebih tinggi dari tiang gawang. Matanya hijau, dan tiba-tiba warna merah yang gue lihat tadi tuh hilang, cuma hijaunya doang. Dan itu matanya gitu. Gue situ berpikir, ini apa J? Ini apa? Gue bilang gitu. Gue juga nggak tahu apa ya, kata dia gitu. Si J belum panik di situ, dia kayak masih penasaran. Gue perhatiin lagi kan, mungkin entah gue yang terlalu menyimpulkan dengan cepat. Gue bilang sama dia, bisik-bisik, J, kayaknya ini Gundurwo deh. Si J bilang, enggak, bukan. Gue nengok lagi ke belakang. Iya J, cabut J. Gue bilang gitu sama dia. Tiba-tiba si J bilang sama gue, tunggu, kata dia. Lihat Dede berubah, kata dia gitu. Berubah? Ternyata warnanya berubah. Yang tadinya hitam, matanya hijau, berubah jadi kecoklatan gitu. Badannya kecoklatan, di matanya tetap warna hijau. Dan kalian tahu ternyata apa yang gue lihat di situ? Itu bukan Gundurwo. Ternyata itu pocong. Dan gue jelas banget ngelihat itu besar, gemuk gitu badannya. Pada saat gue lihat dia berdiri, dia udah berubah warna jadi coklat. Entah kenapa dia berubah warna jadi coklat. Entah gue yang salah lihat. Pokoknya dia warnanya kayak putih, kusam-kusam tanah gitu, coklat-coklat gitu. Dia semakin melotot gitu, jadi warna hijau semakin terang. Ya gue panik dong situ. Si J udah gemeteran. Pas gue nengok ke dia, tiba-tiba dia diem aja gitu sambil gemeteran. J, cabut J. Sambil gemeteran dia sambil ngomong, enggak bisa gerak. Gue paksa, gue tarik dia kan. Gue tarik, dia masih gak bergerak juga. Dan pas gue nengok ke penampakan itu malah kayak lagi godain kita. Penampakan itu lagi goyang. Dia goyang ke kiri, dia goyang ke kanan, dia berputar. Cuma yang bikin gue panik pada saat itu adalah goyangan dia yang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya pada saat itu gue bilang sama J, cabut J. Gue tarik tangannya,
Posisi kita panik dong melihat pergerakan dia yang seperti itu. Dan baru kali itu seumur hidup gue ngeliat penampakan yang sebegitu besarnya, lebih tinggi dari tiang gawang. Karena yang gue tahu selama ini, yang seperti di film-film atau yang orang cerita, pocong itu mungkin ya, karena yang gue lihat ini beda. Jadi gue bilang mungkin setinggi orang dewasa. Ternyata enggak. Yang gue lihat pada saat itu lebih tinggi dari tiang gawang dan dia gemuk. Jadi gue buru-buru mau cabut di situ bawaannya. Gue nengok lagi ke pocongnya. Dia kayak mendekat ke kita, kayak nyamperin kita. Dari situ gue coba untuk sambil narik tangan J sambil lari. Dan saat itu gue ngerasain berlari, tapi kayak berlari di tempat, kayak di treadmill. Semakin gue lari, semakin besar itu jarak lapangannya. Kesannya seperti itu. Jadi gue berpikir pas itu mungkin apa dia memainkan realita gue gitu loh. Ya gue tetap mencoba melawan dalam hati gue gitu kan. Gue harus keluar dari sini, gak beres nih. Yang gue rasain gue masih megang tangan dia sambil berlari. Ternyata pas gue tiba-tiba tersadar gitu, entah kenapa, padahal gue melek posisi larinya, tapi kayak tiba-tiba tersadar gitu. Gue tuh udah di ujung jalan keluar dari lapangan itu. Bahkan gue udah ngelewatin semak-semak itu. Dan gue ninggalin dia di belakang. Lah gue kaget dong. Perasaan gue pegang tangan dia gitu. Akhirnya gue balik lagi mutusin, karena gue pikirin gue gak boleh ninggalin J. Kita pergi bareng, pulang harus bareng. Pas gue nyamperin J lagi, lewat semak-semak lagi dong gue, bolak-balik. Itu pocongnya juga nyamperin. Jadi kayak seakan-akan siapa cepat dia dapat gitu. Akhirnya gue tarik si J. Dan bahkan sampai gue goyang-goyangin kakinya, gue tarik-tarik gitu. Dia jatuh, gue bangunin. Dan pas gue bangunin dia, pocong itu di samping gue. Gue tahu itu karena waktu gue lagi bangunin dia menghadap ke bawah, itu kayaknya di samping gue. Dan baunya mirip banget kayak bau bangke. Di situ gue paniknya, gue nggak mau nengok ke dia, gue cuekin aja. J lari. Akhirnya dia bisa lari, kita lari dari situ. Sampailah kita ke pinggir jalan lagi, keluar dari lapangan itu, dan kita juga udah keluar dari semak-semak. Dari situ gue bilang sama J, gue nggak mau lewat lapangan ini lagi kalau malam. Dan J juga ngomong hal yang sama. Asli, gue ngeliat muka J situ, entah ini orang mau kerasukan atau gimana, dia keringat dingin, pucet parah mukanya. Dan akhirnya kita putusin untuk lewat klinik di jalanan dimana banyak keramaian. Kita di situ ngeliat banyak orang, jadi seketika feeling itu bisa kebuang, feeling buruk yang tadi kita alamin di lapangan. Akhirnya kita sampai di rumah. Di situ gue kontak J, gimana perasaan lo lewat lapangan? Nggak mau lagi gue, kata dia. Ya udah, nggak usah ceritain ke siapa-siapa dulu J. Dan kalau bisa gue deskripsiin, pas gue lihat penampakan pocong itu, di situ gue lihat beda jauh sama apa yang gue tonton di TV ataupun yang diceritain orang-orang. Karena pocongnya ini itu nggak ada ikatan di atas sama di tengah, dia cuma di kakinya doang diikat. Dan dia bukan melompat, dia kayak terbang. Dia nggak bisa terbang tiba-tiba jalan gitu, nggak. Yang gue lihat pada saat itu nggak seperti itu. Semakin dia bergoyang, semakin dia dekat gitu. Dan itu kita nggak tahu kalau dia lagi berjalan, tiba-tiba di depan kita aja. Itu sih yang gue rasain waktu gue ngeliat pocong itu. Ya jadi sampai situ cerita yang bisa gue bagi hari ini. Mohon maaf kalau cerita ini kurang baik karena omongan gue yang mungkin berbelit-belit. Karena gue sambil ngomong sambil mengingat kejadian itu, gue meraba-raba. Jadi terima kasih karena udah dengerin cerita gue.